Om Swastiastu. Halo Maktisen. Kita sudah lama tidak jumpa di acara tabuh, tradisi, adat, budaya dalam kehidupan sehari-hari. Bersama kami di Mak TV, Mak Division Inspiring. Kali ini segmen tabuh akan bicara tentang sebuah teater di kota Denpasar, di Bali ini, bernama Teater Kukuruyu. Teater yang sudah ratusan kali pentas. Bersama kami ada Bapak Gede Tarmade. Pak Gede, apa kabar Pak Gede? Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kabar baik, ya. Asungkara baik. Ya. Boleh dilepasin Ya, Pak? ampun, ya. Dibuka. Ya, supaya kelihatan gantengnya Pak. Pasti ada yang bertanya-tanya, ini kok Sanggar Kukuruyu kok orangnya beda. Yang selama ini yang selalu muncul adalah Bapak Made Taro. Beliau adalah pendiri. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan itu akan kita sampaikan pada Pak Gede Tarmade. Pak Gede Tarmade ini apa hubungannya dengan Pak Made Taro, Pak? Saya kebetulan ini anak pertama dari Pak Made Taro. Jadi putra sulungnya. Iya. Yang sekarang terlibat langsung dalam boleh saya kenalan sedikit, Sanggar Kukuruyu namanya. Sanggar Kukuruyu ya. Dulu memang Teater Kukuruyu, sekarang berubah menjadi Sanggar Kukuruyu. Sanggar Kukuruyu ya. Iya, Pak. Pak Gede, selama ini kan kalau kita orang-orang di Denpasar di Bali taunya lewat TVRI. Masih mungkin puluhan. Kapan sih sebenarnya Sanggar Kukuruyu ini ada? Ceritanya agak panjang ini ya. Ini mulai dari saya masih bayi mungkin ini sekitar tahun 68 itu Bapak ada di mes, itu ada namanya dulu SMA 2, itu ada di Jalan Kartini di Wangaya Cloud ya. Itu Bapak melihat anak-anak bengong gitu, anak-anak di mes itu bengong. Akhirnya Bapak mengajak mereka untuk memberikan permainan, waktu itu pindek-pindekan. Ini cerita dari Bapak ini ya awalnya. Pindekan, kemudian main-mainan yang lain. Nah, dari sana anak mulai tertarik dengan bermain. Jadi tidak bengong ya. Di kreativitasnya dibangkitkan kecintaan terhadap permainan tradisional mulai di sana. Nah, setelah itu Bapak memberi dongeng kepada mereka, mendongengkan setiap malam Minggu. Dan saya sudah mulai terlibat di sana. Itu tahun 1973. Mungkin waktu itu saya berumur 5 tahun. Setiap malam Minggu ada dongeng baru. Malam Minggu dongeng baru. Kemudian makin berkembang, akhirnya ada permainan, ditambahkan permainan tradisional. Dan pada tahun 1979, saya nyeletuk sama Bapak waktu itu. Waktu itu Bapak kan membina teater Sepaku-Paku namanya, untuk remaja di SMA 2 Denpasar. Saya nyeletuk, Pak, kenapa tidak buat teater untuk anak-anak? Nah, dari sana ada ide dari Bapak membuat semacam pertunjukan lah, show khusus untuk anak-anak. Ya, berkaitan dengan anak ya tentu dongeng, permainan tradisional dan gending rare. Jadi mulai sana. Pentas pertama itu tercatat tanggal 15 Juni 1979 dengan lakon Kaki Cubling waktu itu. Kaki Cubling. Iya. Ada pemain senior waktu itu, beliau sudah SMA, saya masih SD. Mungkin Pak Iwan tahu Pak De Bagus Martin Nayo? Ya. Ya, Gus Martin ya.
beliau ya katakanlah nomor induk 1 dari Sanggar Kukuruyu. Oh gitu. Iya. Iya, iya. Dan seterusnya sampai saat ini. Iya. Menariknya karena ternyata selama ini kita kan banyak nggak tahu. Ternyata dia tumbuh di Wangaya Cloud. Wangaya Cloud, ya. Berarti banyak sekali anak-anak di sekitar itu, di Banjar itu yang Iya, kebetulan di mes itu ada tetangga mungkin sesama anak guru gitu. Jadi di sana mulainya kita berkumpul. Kemudian mungkin Bapak sudah ada ide-ide, tambahkan dengan teater, tambahkan dengan permainan, ditambahkan dengan dongeng. Dan akhirnya dulu awalnya memang teater Kukuruyu namanya, karena waktu itu teaternya kental. Iya. Kental sekali teaternya. Kita waktu pentas pertama itu Kaki Jubling itu kita pentas seperti operet gitu. Iya. Ya. Nah, selama-lama bertransformasi, mungkin sekitar 80-an 90-an itu bertransformasi menjadi sanggar. Karena lebih kompleks. Ada mendongengnya, ada permainan tradisionalnya, ada gending rari atau nyanyian lagu anak-anak. Ya. Pertanyaan berikutnya, karena Bapak kan Pak Gede adalah penerus ya. Okay. Jadi karena maestro Pak Madetaro sudah lingsir, sudah ini. Ya, yang saya mau tanyakan adalah dari mana Bapak dapat ide-ide itu, Bapak Madetaro itu? Karena sekarang beliau sudah dewasa, tapi untuk anak-anak gitu, dari mana? Dari cerita Bapak ini ya, saya dapat cerita juga bahwa beliau masa kecilnya itu, katakanlah dunia anak-anak itu benar-benar beliau rasakan. Bermain, menyanyi, itu beliau di desa ya, di desa Sengkidu, Karangasem. Nah, ketika pindah ke Denpasar mungkin karena aktivitas orang tua sibuk dan sebagainya, anak-anak kadang-kadang ya kena kutip ini terlantar katakanlah gitu. Jadi tidak ada yang mengajak bermain. Mereka dengan kelihatan bengong gitu. Ini menurut Bapak, kenapa mereka tidak kita ajak seperti yang saya alami gitu. Itu menurut Bapak nih. Ya. Jadi diajak anak-anak itu bermain. Jadi kebahagiaan mereka jadi ya lebih lengkap karena ada permainan, nyanyian, cerita dan sebagainya. Permainan itu lebih banyak dari mana dapatnya Pak? Nah ini ceritanya juga panjang juga. Yeah. Ya. Beberapa permainan itu memang beliau alami sendiri di desanya. Tapi beberapa permainan juga digali. Kemudian karena beliau adalah juga seorang arkeolog, jadi banyak tahu tentang sejarah juga. Jadi digali dari satu desa ke desa yang lain, dari narasumber yang satu ke narasumber yang lain. Dan kebetulan saya juga terlibat, diajak, dibonceng Bapak, misalnya ke Tabanan, ketemu temannya siapa di sana atau siapa narasumber di sana, digali, dicatat lagunya apa, permainannya apa, bagaimana cara bermain dan seterusnya. Oh, dan berarti dikumpulkan semua. Baru kita tahu berarti Pak Taro mendokumentasikan. Mendokumentasikan ya. Satu demi satu dari daerah ke daerah lain, dari desa lain ke desa lainnya gitu. Ya. Mungkin katakan direkonstruksi lagi. Oh gitu. Ya. Karena sebagian sudah mati. Oh. Mati suri tempatnya. Ya. Kemudian ketika itu Pak Taro kemudian dapatlah misalnya permainan A. Ya. Itu kemudian diterjemahkan pada anak-anak bagaimana? Anak-anak siapa itu biasanya? Permainan itu terkadang ada yang tidak menggunakan lagu. Beberapa permainan tidak ada lagu. Nah maka itu Pak Madetaro juga menciptakan lagunya. Ya tentu saja dengan kalimat-kalimat yang sederhana untuk anak-anak gitu. Seperti misalnya guak-guakan, itu kan dari Buleleng asalnya. Itu tidak ada lagunya. Kemudian Pak Taro menciptakan lagu judulnya yang sekarang mungkin populer lagu itu di kalangan anak-anak, Goak Maling. Goak Maling. Ya. Nah itu dengan kalimat-kalimat yang sederhana misalnya semeng bangun kepupungan dundun kukuruyu, nah dan seterusnya. Iya. Jadi sangat sederhana sekali. Ya, begitulah Magtisen bagaimana pergerakan dari sebuah kondisi di masyarakat yang tersebar kemudian dirangkai oleh Pak Madetaro kemudian menjadi sebuah pertunjukan. Kalau tidak ada lagunya Pak Madetaro ciptakan. Ya. Pak bisa nyanyikan yang tadi Goak Maling lalu dengan Goak Maling, tepatnya Goak Maling ya. Nah,
Suaranya lebih keras Pak ya. Oke. Iya. Sambil nari Pak. Ya. Ya. Oke, semembangun kepupungan, dundun kukuruyu. Semembangun kepupungan, dundun kukuruyu. Suryane subuh mekening, bangun cening, goake ngelingkung. Suryane subuh mekenyung, bangun cening, goake ngelingkung. Tong tong goa maling, tong tong goa maling, tong tong jungklang jungkling, depang ding, apang paling, apang paling, apang paling, apang paling. Ya, jadi liriknya kan sederhana sekali. Iya sederhana ya Pak ya, sederhana kemudian maknanya. Ya. Maknanya kuat, udah itu bisa dengan cepat ditransformasi. Karena ini kan persoalannya, ini beliau sudah dewasa, kemudian anak-anak yang tapi sangat ini. Kemudian pertanyaan kemudian, apakah Gua Maling ini kemudian tercatat atau malah menghilang? Gua Maling ini mungkin sekarang sudah populer ya. Populer ya. Jadi itu tercatat juga. Ada Bapak sudah membukukan beberapa lagu, diberapkan jadi beberapa buku dengan permainannya. Jadi ada bukunya sudah. Ini ada juga beberapa video dokumentasi juga ada beberapa. Iya, itu dahsyatnya kan selama ini kan sering seniman kita itu adalah penyimpan semua karya. Ya. Di Bali banyak sekali mereka simpan sebagai masa hidup, kemudian di ujungnya kita kasih figura. Iya. Tanda penghargaan. Iya Pak ya. Tapi yang sering kita lupakan karyanya Pak. Iya. Banyak seniman kita lupakan selesai gitu Pak. Selesai ini. Oh si Ado ya, beliau adalah ini, tapi selesai di situ. Lalu apakah kita akan membuat seperti itu Pak Taro Pak? Atau maksudnya ada Made Taro udah bikin sekian lagu selesai gitu? Atau tentu karena saja, Pak penerus dia? Ya sebagai penerus tentu saja ya jangan seperti itu ya. Kita akan terus lestarikan sedapat mungkin. Jadi saya hanya sekarang sebagai penerusnya ya ikut juga menjaga warisan dari sebuah karya atau galian dari orang tua saya dulu. Ya. Jadi perjuangannya mengambil dari satu tempat ke tempat yang lain dan dikumpulkan. Dan kita akan sekarang dan seterusnya kita merevitalisasi, memperkenalkan kepada halayak, khususnya kepada anak-anak supaya jangan lupa dengan tradisinya. Tradisi kita kan ada menggending lari itu kan tradisi, mau pelalianan itu tradisi kita, mau satwa dan seterusnya. Jadi kita tetap berusaha. Nah, mungkin caranya yang berbeda dengan sesuai dengan zaman sekarang. Iya, artinya Pak mau ke arah digital juga ya? Digital juga ya, bagaimanapun juga kita harus tetap. Jadi esensinya sama saja, bermain, bercerita, menyanyi, tapi cara penyajiannya mungkin akan berbeda dari masa ke masa. Iya, Magdison, yang terkini dalam digital ini, katanya revolusi 4.0 itu adalah storytelling. Iya. Ternyata storytelling itu bisa disebut sebagai dongeng. Dongeng ya, atau mesatwa. Tapi kita lupa. Ya. Orang tua tidak mengajarkan mesatwa, sedikit yang mengajarkan. Kemudian guru-guru juga tidak sempat. Sedangkan kemudian anak-anak bagaimana dia mesatwa gitu. Kan ini transformasi Pak. Iya. Jadi si A dikasih satwa, kemudian si A ini kemudian mesatwa lagi. Ya. Storytelling. Iya, storytelling. Di zaman modern kan itu dipakai untuk presentasi, untuk negosiasi, untuk berdebat dan sebagainya. Betul. Nah, pertanyaan saya Pak, Pak sudah mulai melihat nggak itu tentang storytelling yang mesatwa itu di? Ya. Saya melihat ada tanda-tanda baik ini ya. Mungkin kalau kita bercerita dalam bahasa Bali mungkin kita sebut mesatwa. Ya.
Kalau dalam kita bercerita dalam bahasa Indonesia mungkin kita sebut mendongeng atau bercerita. Ya. Mungkin kalau bahasa Inggris ya kita sebut storytelling. Tapi maknanya sama kan, menceritakan sesuatu. Sekarang saya lihat anak-anak muda sekarang sudah mulai bangkit. Terutama di masa pandemi ini Pak Iwan. Saya lihat di YouTube, di Facebook, di Instagram, anak muda mulai bercerita, mulai berani menceritakan sesuatu. Dan sekarang udah muncul beberapa anak-anak muda yang ya cukup mahir juga untuk bercerita. Nah ini suatu kemajuan ya. Jadi saya ada rasa optimis bahwa ke depan itu akan lebih baik lagi. Iya. Artinya Pak sebagai penerus Pak Banitaro, sebagai penerus Sanggar Kukuruyuk, siap terbuka Pak. Maksudnya akan datang anak muda yang punya minat untuk. Dan itu kita saling mendukung. Dan saya sering ketemu dengan anak-anak muda. Ya boleh saya sebutkan dari komunitas, boleh saya sebutkan ya dari Bali Mendongeng itu ya, kan anak muda semua itu. Saya sering bertemu diskusi dengan mereka. Ya kita bukannya menggurui tapi saling belajar lah. Kita sama. Saya tidak pikir atau orang muda itu lebih saya segan dengan anak muda atau sebaliknya. Saya lebih banyak belajar dengan anak muda gitu. Jadi saya senang dengan semangat mereka. Jadi kami siap membantu. Iya Pak. Pak Tarmade. Informasinya pernah pertunjukan salah satunya tentang Halotuar di Art Center itu. Itu tentang apa Pak? Pentas ini 10 tahun yang lalu kurang lebih lupa saya. Jadi pentasnya pada intinya itu ada seorang wisatawan, orang asing, katakanlah orang bule gitu. Ya tepatnya dari Amerika gitu. Jalan-jalan di Bali. Itu diperankan oleh seorang anak pakai topeng yang hidungnya mancung seperti orang bule gitu. Dia melihat ada anak-anak sedang bermain. Permainan apa? Ternyata permainannya adalah cockfighting. Jadi adu ayam. Itu bukan permainan, bukan judi. Jadi dari permainan adu ayam. Kemudian dia menonton permainan yang lain. Oh ternyata Bali itu kaya ya. Cockfighting aja bukan hanya tarung ayam, tapi ada permainannya. Dan permainan yang lain. Jadi pada intinya diceritakan kita memperkenalkan secara langsung bahwa Bali itu bukan hanya tarian aja, bukan hanya gamelan tetabuh aja, tapi juga ada permainan tradisional dan masato gitu. Ya seperti itulah inti dari. Jadi kalau misalnya kan Pak, permainan itu kan di zaman sekarang kan ada orang membuat outbound atau pelatihan manajemen teamwork. Gitu. Betul. Di permainan itu ada nggak Pak? Itu sudah dulu ada. Dulu ada ya. Sebenarnya apa yang mereka lakukan itu adalah apa yang sudah dilakukan pada masa lalu. Berarti permainan itu teamwork. Teamwork. Jadi kita boleh sedikit bicara tentang permainan. Katakanlah kita sekarang bicara permainan meong-meongan. Mungkin Pak Iwan pernah bermain itu ya? Pernah Pak, tapi kelupaan Pak. Ya itu kan ada tokoh meong atau kucing mengejar tikus. Kemudian dilindungi oleh anak-anak yang lain. Kita lihat mereka bermain manfaatnya pasti gembira kan. Tidak ada yang cemberut kan itu anak-anak. Kemudian mereka bergerak bebas. Tapi ada nilai-nilai karakter yang kita pelajari secara tidak langsung di sana. Langsung tidak langsung maksudnya di sini ya. Seperti misalnya disiplin. Anak-anak harus disiplin mengikuti rule of the game. Itu kan disiplin. Jadi harus begini, harus begitu dan seterusnya. Kedua, sosialisasi. Jadi harus bisa bekerja sama dengan teman. Jadi ada nilai saling toleransi, menghargai, kesepakatan dan sebagainya. Ketiga, kita mungkin saja selain kerjasama juga ada need of achievement atau ingin maju atau ingin mencapai cita-cita. Misalnya ingin menangkap tikusnya bagaimana caranya? Harus berjuang. Itu. Mereka kan harus berusaha keras bagaimana supaya tercapai keinginan atau cita-citanya. Itu.
Itu karakter dan nilai-nilai yang kita pelajari, walaupun sederhana sekali. Ya. Kepemimpinan Pak. Kepemimpinan juga ya, betul juga. Ya, di situ. Strategi. Dan juga demokrasi juga, memilih sesuatu. Saya ingin jadi kucing itu misalnya. Siapa yang kita tentukan? Jadi harus adil ya, kita shoot. Ya. Itu ini jadi kucing ya harus tidak nolak ya, kamu kucing ya kucing. Kamu jadi tikus ya tikus. Jadi ada demokrasi juga dipelajari di sana gitu. Itu Pak Iwan salah satu contoh kecil ya. Iya Pak, walaupun itu nampaknya simpel ya. Simpel ya. Walaupun nampak simpel bermain anak-anak, tapi permainan itu sejak anak-anak sudah mengajarkan bagaimana anak-anak itu tenggang rasa dengan kawannya. Ya. Bisa merangkai sebuah pergerakan bersama, mengatur dengan disiplin Pak. Ada strateginya juga bagaimana. Nah, kadang-kadang anak-anak kita terkini mungkin kita agak-agak sulit juga. Karena sekarang banyak anak-anak tidak sempat bermain-main ya. Mereka sibuk bermain-main secara individu Pak. Diam sendiri. Nah, tapi apakah ada pikiran juga untuk memindahkan permainan itu ke digital bentuk game misalnya? Permainan anak kecil. Kalau itu mungkin ada aja arah ke sana, tapi saya mohon maaf saya bukan ahlinya di sana. Tapi yang jelas kalau saya pribadi ya, pendapat saya, anak-anak itu kebutuhannya selalu bergerak. Bergerak. Tidak mungkin dia diam. Selamanya diam tidak akan mungkin. Itu bukan anak-anak, mungkin tidak sehat anak itu. Kebutuhannya dia ini pasti harus disalurkan. Lewat apa penyalurannya? Ya dengan bermain. Iya, bermain. Saya kasih kasus sedikit ya. Ada fakta sedikit ini. Pak. Dulu pernah sanggar kami diteliti oleh seorang peneliti dari Universitas Indonesia untuk disertasi doktornya. Beliau meneliti, beliau mengambil mewawancarai beberapa orang anak di sanggar kami, diwawancarai. Setelah begitu, setelah penelitian itu kemudian ada suatu fakta yang menarik. Waktu itu Pak Made taruh di telepon ayah saya, Pak Made, apakah Pak Made memilih anak-anak yang pintar ya untuk ikut sanggar Klurio? Karena rata-rata mereka 10 besar rankingnya di kelas. Enggak, mereka memilih bebas karena itu ekstrakurikuler kan di sekolah. Jadi mereka siapapun boleh ikut. Nah mungkin dari sana kita bisa tarik, bukan kesimpulan hipotesis mungkin ya tepatnya. Apakah anak-anak itu, anak-anak yang memilih di sanggar itu adalah tanda kutip anak-anak yang pintar, kemudian dia ikut di sanggar, ataukah mereka menjadi pintar karena bergabung di sanggar, tanda kutip pintarnya. Karena logikanya begini, anak-anak, kecerdasan anak-anak itu bukan hanya kepada IQ saja, tapi juga kepada emosionalnya. Kan? Tadi ada penggunaan otak kiri, otak kanan. Kalau kita belajar matematika dan sebagainya mungkin otak kiri yang kerja. Tapi kalau anak bermain, menyanyi, mendengarkan dongeng, itu otak kanannya yang lebih banyak. Mungkin saja ada keseimbangan di antara otak kiri dan otak kanan yang menyebabkan anak itu menjadi fresh dan menjadi semangat belajar. Kira-kira mungkin itu ya. Jadi itu pada pada pemicu sebenarnya. Anak-anak itu adalah seperti kertas putih ya. Kertas putih, ya betul. Yang penting bagaimana memicu mereka, memunculkan pemahaman mereka, interaksi mereka yang akan salah satunya pasti tentang tenggang rasa. Bagaimana mereka harus berinteraksi, bertoleransi ya Pak ya. Betul. Kalau anak-anak tidak pernah bermain dengan orang lain, teman lain kan bagaimana dia belajar toleransi kan. Itu. Selain itu Pak, kan banyak diteliti Bang. Kemudian tadi Pak mengatakan bahwa sudah sekian kali, tapi sekian kali itu berapa kali Pak sebenarnya sanggar ini membuat pertunjukan-pertunjukan atau apa? Tepatnya sampai pertunjukan yang terakhir beberapa minggu lalu itu sudah menjadi yang ke 714. 714 Pak. Dari semenjak berdiri. Gitu. Itu melibatkan anak-anak yang berbeda pasti ya? Berbeda-beda, sudah satu generasi pertama saya, katakanlah saya dengan Gus Martin, kakak kelas saya dulu. Kemudian ada yang lain dan seterusnya.
Bahkan sekarang mungkin generasi cucu, Ya. cucunya Pak Made Taro. Ya, cucu cicit mungkin. Ya mungkin cicitnya, Iya, mungkin, ya. cicit. Mungkin karena beberapa dari saya sudah punya cucu juga. Iya. Gitu. Jadi mungkin aja sudah. Jadi kalau kurang lebih kita hitung anggota kita lebih dari 5.000 anak alumni Sanggar Kukuruyu. Dan sekarang sudah tua semua. Sudah tua, ada yang sudah pegang jabatan juga. Mungkin di ya, perusahaan, sudah ada banyak jadi ya. profesi yang lain, Pak. Ya. Menariknya karena sedikit sekali yang berinteraksi seperti Bapak ya. Ya. Artinya begini, beliau fokus di situ, fokus di apa namanya di kondisi ini secara komitmen. Iya, iya. Komitmennya sangat kuat dan sangat tahu bagaimana menjaga. Iya. Nah, penjagaannya beliau tentang permainan anak, dongeng Iya, iya. dan sebagainya itu, kemudian dapat penghargaan dari mana saja Pak beliau. Salah satu mungkin dari kementerian mungkin. Kementerian ada anugerah kebudayaan dari kemudian dari presiden juga. Dari presiden juga. Tertinggi dari presiden. Itu Ya. tahun 2009 kalau nggak salah itu. 2009 dong. Ya. Jadi sangat beruntung Bali punya Eh, beliau melakukan itu. Kalau saya lihat sih beliau kalau melakukannya sangat intens dan sangat menyatu sama anak-anak. Iya betul ya. Walaupun beliau sudah dalam umur sudah sangat tinggi, tetapi beliau masih tetap hadir di antara anak-anak. Sekarang pun masih tetap beliau dari belakang ya katakanlah masih menuntun kami. Ya. Tetap aktif masih. Apa alasannya sebenarnya Pak beliau selalu bersama anak-anak itu? Secara pribadi saya belum tahu ya, tapi mungkin semacam hukum karma ya, mungkin ya saya bilang begitu. Karena saya juga mengalami. Mungkin ayah atau bapak waktu itu masa kecilnya benar-benar bahagia sekali, dia ya ada bisa bermain, punya waktu untuk bermain selain membantu orang tua dulu ya. Punya bermain dan seterusnya. Mungkin beliau punya pikiran, kenapa anak-anak sekarang waktu zaman itu waktu saya masih kecil tidak seperti saya. Jadi saya harus berbagi kebahagiaan juga kepada mereka. Sama juga dengan saya sebetulnya ya memang terlibat di Sanggar Kukuruyu dari kecil, tapi setelah remaja itu sudah lama meninggalkan. Baru kembali justru di Sanggar Kukuruyu ini justru setelah saya punya anak. Nah, mungkin sama seperti dialami oleh Bapak waktu itu. Lah kenapa anak saya tidak saya beri dongeng, kenapa saya tidak ajak bermain dan sebagainya. Dan timbullah dari sana mulai mungkin pepatah lama mengatakan buah tidak jauh jatuh dari pohonnya, mungkin aja benar itu adanya. Dan entah bagaimana saya jadi ikut menyenangi dan menekuni bidang ini gitu. Iya. Salah satu lagi Pak, kita balik lagi ke jauh di masa lalu Pak. Iya. Ini kan aneh nih ada orang tua kemudian ngajak anak-anak bermain-main. Tanggapan orang sekitar gimana Pak? Ini sejauh yang tahu mereka berpikiran positif ya dalam artian ini, karena ini ada cerita lucu nih. Ketika anak-anak mereka belum bergabung di waktu itu belum namanya Sanggar Kukuruyu, namanya Pondok Dongeng kalau nggak salah. Bapak kan dapat di mes kan ada satu kamar. Saya masih bayi mungkin waktu itu. Anak-anak itu yang bengong-bengong itu dikumpulkan, diberi dongeng. Nah, ketika anak menyenangi itu orang tuanya datang. Pak Made, tolong kasih tahu anak saya malas mandi. Gitu. Supaya gimana caranya Pak Made supaya dia rajin mandi, mau mandi pokoknya aja. Dia itu dongeng karena dia tertarik dengan dongeng ya ada persyaratan ya. Anak-anak sebelum mendengarkan dongeng harus sudah mandi. Itu, tahu gitu, benar ada perubahan. Ada Dan ini yang lucu nih. Waktu zaman saya itu ada seorang anak perempuan kecil. Orang tuanya lapor, Pak Made tolong diajarin si ini nggak mau pakai celana dalam. Nah, ini cerita yang lucu. Akhirnya ada dibikin kondisi kalau mau mendengar dongeng harus sudah mandi, harus sudah belajar, harus sudah makan dan sebagainya. Yang terakhir ini harus sudah menggunakan
CD. Oh, ya. Ini cerita saya sekarang masih ketawa dengan peka kalau ayah menceritakan ini. Iya. Itu ketika bapak membaca koran, datanglah Iya. si anak yang jarang menggunakan CD itu. Iya. Kemudian dia datang, Pak Taro, Pak Guru, Pak Guru, Pak Guru. Dibuka, saya sudah pakai. Ya itu salah satu contoh contoh kecil. Karena dengan begitu muatan apapun yang kita isi, karena seperti Pak Wayan Iwan bilang bahwa itu ada kertas kosong ya, kita mau isi apa? Anak-anak itu dari sana kita isi dan itu lebih efektif dan efisien. Iya. Jadi banyak sekali yang sebenarnya kita harus tambahkan sedikit. Kalau ada juga yang berpikiran negatif dalam artian begini, kenapa kok yang lama-lama yang seperti yang udah tua-tua itu diperkenalkan kepada anak-anak? Itu ada di cita-cita awal berdirinya Sanggar Kuruyu. Setelah kita kembali ke masa lalu, sekarang kan sudah modern, kenapa masih diperkenalkan hal seperti itu? Kenapa juga harus anak dididik untuk cerita dengan cita-cita dongeng? Itu kan hayalan. Ada juga yang seperti itu. Ada juga yang ya. Jadi ada juga yang ada juga yang mempertanyakan kenapa ini zamannya sudah berubah. Ya, itu yang sering sekali terjadi kan begitu Pak. Apa yang kita lakukan saat ini belum tentu dipahami juga. Betul Pak. Kemudian apa yang tentang masa lalu kemudian dianggap sesuatu yang sudah lewat. Tapi kan sebenarnya masa lalu itu banyak hal yang kita bisa pelajari ya, betul. Dan kita masyarakat Bali harus sangat berterima kasih karena sudah didokumentasikan dengan bagus, didokumentasikan dengan baik apa yang terjadi di Bali oleh Pak Maditaro, kemudian diteruskan oleh anak dan cucunya juga. Dan tentu harus diteruskan oleh masyarakat Bali juga. Apa yang kita harus lakukan ke depan. Betul. Tentu ini harus kita dukung juga, terutama itu yang tadi Pak, program-program memunculkan kembali apa yang dilakukan dengan kekinian tentunya Pak ya. Betul Pak Iwan ya. Ya, terima kasih Magdisen. Kita sudah sampai pada penutup tabuh tradisi adat budaya dalam kehidupan sehari-hari di Bali. Banyak hal yang sudah dilakukan oleh kita yang masih ada sekarang ini, yang masih muda-muda ini merasa malu ya sebenarnya. Kita melakukan 5 kali, ngomongnya sudah jauh sekali, tetapi beliau sudah ratusan kali ya, 700 pertunjukan intens hari demi hari. Tentu itu yang akan menjadi sangat bagus kalau kita nanti kita saling dukung Pak ya. Betul Pak Magdisen. Jadi ditonton terus Mag TV. Kita fokuskan untuk menyebarkan informasi ini dengan like, share, and subscribe video ini dan berikan komentar positif karena bagaimanapun juga inilah karya besar seorang maestro Maditaro dan keluarganya. Kita tutup Pak, terima kasih Pak Dede Tarmada sudah hadir di sini bersama Magdisen dan kita tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.